Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Devi Adina Kusmawardani, Eskep MKes, salah satu dosen di program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu dokumen PDD UKT-PT atau dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Perkenankan saya untuk menjelaskan secara lebih lanjut terkait mata kuliah yang saya ampu dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan penjelasan terkait mata kuliah dan capaian mata kuliah. Interaction merupakan proses interaksi langsung antara dosen dengan mahasiswa pada saat proses pembelajaran, dan assessment adalah proses penilaian selama proses pembelajaran berlangsung sampai dengan berakhirnya proses pembelajaran. Saya sebagai tim pengampu mata kuliah dasar kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga akan menjelaskan lebih lanjut terkait mata kuliah tersebut. Mata kuliah dasar kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 2 pada program studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Mata kuliah ini memiliki kode KMM 1224 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas terkait pendekatan siklus hidup, terutama terkait dengan kesehatan reproduksi, di antaranya kesehatan reproduksi secara terpadu, mulai dari kesehatan ibu, kesehatan neonatal, kesehatan bayi, kesehatan anak, kesehatan remaja, keluarga berencana, dan kesehatan lanjut usia. Informasi yang akan saya sampaikan dimulai dari capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Pada mata kuliah dasar kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga ini memiliki 2 CPL, yaitu CPL 4 dan CPL 10. Di mana CPL 4 dan CPL 10 ini tentunya telah menyesuaikan dengan SNDikti, sesuai dengan konsorsium IPKMI, dan sesuai dengan visi misi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Berikut adalah penjelasan untuk CPL 4 dan CPL 10, di mana CPL 4 di situ diharapkan mahasiswa mampu untuk menelaah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang upaya kesehatan pada agro-community. Dan CPL 10 diharapkan mahasiswa mampu untuk menelaah ilmu kesehatan masyarakat. Berdasarkan CPL prodi tersebut, maka dalam mata kuliah dasar kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga dilakukan cascading kembali menjadi 5 CPMK yang terdiri dari CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, dan CPMK 4 serta CPMK 5. Berikut adalah CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, CPMK 4, dan CPMK 5 mata kuliah dasar kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga. Kemampuan yang diharapkan berdasarkan CPMK 1 sampai dengan CPMK 5 adalah pada akhir proses pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep kesehatan reproduksi secara terpadu, menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam menelaah kesehatan reproduksi, mampu untuk mengidentifikasi determinan kesehatan reproduksi, dan pada akhirnya mahasiswa diharapkan mampu untuk memecahkan masalah kesehatan reproduksi di masyarakat menggunakan pendekatan kesehatan masyarakat. Berikut adalah keterkaitan antara CPL dengan CPMK, kemudian di cascading lagi menjadi sub CPMK atau menjadi bahan kajian dalam topik perkuliahan. Di mana CPL 4 di sini inline dengan CPMK 1, kemudian dibagi lagi menjadi 3 sub CPMK, yaitu sub CPMK 1, sub CPMK 2, dan sub CPMK 3. Kemudian untuk CPL 4 lagi di sini dibagi menjadi CPMK 2, di mana CPMK 2 di sini terdiri dari 2 sub CPMK, yaitu sub CPMK 4 dan sub CPMK 5. Selanjutnya pada CPL 10
di sini di-cascading menjadi CPMK 3, di mana di situ terdiri dari 2 sub CPMK, yaitu sub CPMK 6 dan sub CPMK 7. Selanjutnya, untuk CPL 10 dan CPMK 4, di sini terdiri dari 2 sub CPMK, yaitu sub CPMK 8 dan sub CPMK 9. Pada CPL 10 dan CPMK 5, di sini dibagi menjadi 2 sub CPMK, yaitu sub CPMK 10 dan sub CPMK 11. Mata kuliah dasar kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga dibagi menjadi 16 kali tatap muka, di mana pada pertemuan yang pertama, tim pengampu akan menjelaskan terkait pendahuluan mata kuliah. Tim pengampu akan memaparkan tentang RPS atau rancangan pembelajaran semester, kemudian kontrak kuliah, silabus, dan asesmen selama proses perkuliahan berlangsung. Selanjutnya, pada pertemuan sebelum UTS atau ujian tengah semester, materi yang akan dibahas terkait dengan dasar kesehatan reproduksi menggunakan pendekatan life cycle approach, kemudian sistem reproduksi manusia, patologi terkait sistem reproduksi manusia, kemudian isu kesehatan maternal, terutama yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan postpartum. Selanjutnya, materi yang dibahas setelah ujian tengah semester diantaranya adalah terkait kontrasepsi, kemudian program keluarga berencana, terkait isu kesehatan anak, tumbuh kembang anak, kemudian kesehatan reproduksi remaja, dan kesehatan reproduksi lansia. Pada akhir tatap muka ke-16, proses perkuliahan diakhiri dengan ujian akhir semester. Berikut adalah referensi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mata kuliah dasar kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga. Seluruh referensi ini telah tim pengampu upload dalam MMP Universitas Jember yang dapat diakses oleh mahasiswa. Sistem pembelajaran pada mata kuliah dasar kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga menggunakan sistem pembelajaran berbasis kelas kolaboratif dan partisipatif dengan metode pembelajaran diantaranya case method, problem based learning, dan project based learning. Berikut adalah rincian metode pembelajaran sesuai dengan pertemuan pada setiap tatap muka. Pembelajaran berbasis problem based learning dan project based learning menginisiasi mahasiswa untuk menyelesaikan kasus kesehatan reproduksi secara real di masyarakat dan mempresentasikan hasil akhir karyanya dalam bentuk video edukasi di kelas, sehingga nantinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi seperti penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Melalui 3 metode pembelajaran tersebut, diharapkan mahasiswa dapat berdiskusi secara aktif dan proses pembelajaran mayoritas dapat dilakukan oleh mahasiswa. Sehingga di sini dosen hanya bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran pada mata kuliah dasar kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga seluruhnya dilaksanakan secara luring atau offline. Media pembelajaran dan pengumpulan untuk tugas mahasiswa dapat dikumpulkan dalam media LMS Universitas Jember dengan MMP sebagai berikut. Pelaksanaan kuis dalam proses pembelajaran juga dapat dilakukan melalui menu pada kuis dan survei pada MMP Universitas Jember atau dapat menggunakan aplikasi lain seperti Slido atau Quizzes. Kemudian, untuk pelaksanaan diskusi daring di luar pembelajaran tatap muka dapat dilakukan melalui menu, link chat, dan forum di MMP Universitas Jember atau bisa melalui WhatsApp group yang dibentuk di setiap kelas. Berikut adalah metode penilaian pada mata kuliah dasar kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga, serta keterkaitannya antara CPMK dengan sub-CPMK-nya. Berdasarkan gambar berikut, dapat diketahui bahwa pada proses penilaian mata kuliah dasar kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga, metode pembelajarannya menggunakan case method, problem based learning, project based learning, dan discovery learning. Sehingga pada proses penilaian akhirnya atau pada proses assessment-nya terdiri dari beberapa tugas untuk mahasiswa
Di antaranya terdiri dari RTM 1 dan RTM 2, kemudian ada LKM 1, LKM 2, dan LKM 3, dan terdapat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, sehingga bobot akhir penilaian mahasiswa dapat diperoleh dari 35% penugasan case method, 15% dari penugasan problem based learning, 15% dari penugasan project based learning, 15% penilaian ujian tengah semester, dan 20% penilaian ujian akhir semester. Baik, penjelasan tersebut adalah penjelasan terkait deskripsi mata kuliah dasar kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga dengan metode DIA. Selanjutnya, mari kita simak bersama cuplikan video pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat ya semuanya? Oke, ini pertemuan yang ke-6 dengan Bu Devi. Ya, setelah sebelumnya pertemuan yang kemarin, masih ingat kita membahas tentang apa? Masih ingat atau enggak? Masih. Oke, baik. Sebelum kita mulai kelas kita hari ini, supaya lebih semangat lagi, marilah kita berdoa. Silahkan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa dapat diakhiri. Oke, teman-teman, sebelum kita bahas nih topik kita hari ini. Nah, saya hari ini mau review dulu nih. Teman-teman kira-kira masih ingat nggak sih tentang topik minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang apa, teman-teman? Oke, isu kesehatan maternal. Oke, di minggu lalu kita membahas tentang apa saja? Masih ingat? Udah lupa ya? Oke, baik. Jadi minggu lalu kita membahas tentang apa saja safe motherhood itu, pilar-pilarnya, kemudian terkait framework atau kerangka teori dari kematian maternal. Ada yang masih ingat nggak kira-kira salah satu framework dari kematian maternal itu apa? Ya, silakan Mbak, siapa namanya? Disnanda. Oke, Mbak Disnanda. Kira-kira apa sih Mbak Disnanda frameworknya? Salah satu frameworknya itu dari Thaddeus and Min. Oke, dari Thaddeus and Min. Oke, baik. Good Mbak Disnanda. Terima kasih Mbak Disnanda. Oke, berikutnya kita bahas tentang safe motherhood-nya. Nah, kalau teman-teman ingat, safe motherhood itu ada 6 pilar. Nah, ada yang bisa menyebutkan salah satu atau salah dua pilarnya nggak, teman-teman? Oke, silahkan. Mbak siapa namanya? Oke, Mbak Fatihah. Nah, Mbak Fatihah kira-kira apa sih pilar dari safe motherhood itu? Yang saya ingat ada family planning, kemudian antenatal care, dan post abortion care. Oke, terima kasih Mbak Fatihah. Betul ya. Jadi salah satu pilarnya itu adalah antenatal care atau pemeriksaan kehamilan. Betul. Nah, hari ini kita akan belajar terkait bagaimana itu antenatal care dan program apa saja yang berkaitan, terutama tentang BPCR atau Birth Preparedness and Complication Readiness. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan, ini tuh adalah perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Kira-kira ada gambaran nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Oke, silakan Mbak Isna gimana? Perencanaan persalinan. Oke, ya betul. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Nah, kemampuan apa sih yang diharapkan setelah teman-teman belajar tentang topik ini? Jadi diharapkan di sini teman-teman mampu untuk menelaah masalah kesehatan ibu, terutama selama masa kehamilan dan tanda-tanda persalinannya seperti apa. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh tim pengampu pada saat awal perkuliahan, jadi pada topik ini nanti akan ada tugas ya.
Jadi nanti akan ada tugasnya itu berupa LKM. Jadi nanti di akhir sesi perkuliahan, silakan nanti teman-teman membentuk kelompok, nanti membahas lebih lanjut terkait BPJN. Dan perlu teman-teman perhatikan bahwa bobot penilaiannya untuk topik ini adalah sebesar 15%. Oke, sampai di sini jelas ya teman-teman? Oke, seluruh referensi yang saya gunakan untuk topik ini sudah saya upload di MMP. Jadi silahkan nanti teman-teman cek di MMP-nya. Oke ya? Oke, masuk ke topik yang pertama. Nah, ini adalah agenda perkuliahan kita hari ini, teman-teman. Jadi kita bahas tentang kehamilan itu bagaimana, kemudian pemeriksaan kehamilan itu berapa kali sih yang betul, kemudian kita kenali dulu tanda-tanda bahaya kehamilan, sampai nanti pada program P4K. Kita masuk ke kehamilan. Nah, teman-teman tahu kan semuanya bahwa kehamilan itu lama waktunya sekitar 9 bulan. Atau kalau di kesehatan secara medis itu berapa minggu sih teman-teman? Ada yang tahu kah? 36 minggu. Oke, betul ya. Jadi sekitar 36 minggu sampai dengan 40 minggu. Nah, lalu kira-kira perubahan apa aja sih yang terjadi pada ibu hamil? Nah, ada yang mau angkat tangan dulu? Silahkan. Boleh, Mbak Bintan? Jadi kalau saya itu perubahan dari fisiknya ibu biasanya jadi agak terbuka gitu atau dari dengan mual dan juga Oke, baik, terima kasih Mbak Bintan. Betul ya, jadi salah satu tanda perubahan pada ibu hamil itu adalah badannya menjadi agak berisi gitu ya. Karena ada 2 orang di dalam tubuhnya, ada si bayi dan ada ibunya. Oke, biar teman-teman lebih jelas lagi terkait bagaimana perubahan fisiologis pada ibu hamil. Nah, mari kita saksikan bersama video terkait perubahan fisiologis pada ibu hamil. Silakan diperhatikan, nanti coba dicek deh, kira-kira perubahannya itu terjadi karena apa sih? Oke, baik teman-teman, tadi teman-teman sudah menyaksikan video terkait perubahan fisiologis pada kehamilan ya. Nah, tentunya sudah ada informasi dan pencerahan ya. Nah, oke, baik, sekarang saya mau teman-teman angkat tangan nih. Nah, kira-kira dari video tadi itu perubahan fisiologis apa aja sih yang terjadi pada ibu hamil? Coba siapa yang mau berpendapat terlebih dahulu, silakan. Oke, ya, silakan Mbak Isna. Kalau dari video tadi itu kehamilan itu merubah hormon dari si ibu. Nah, biasanya tuh muncul monoksitas mawar pada ibu hamil. Kemudian uterusnya kan mengembang, jadinya diafragmanya itu terhimpit, jadi terdesak, jadi ibu hamilnya itu nafasnya terengah-engah. Baik, terima kasih Mbak Isna. Jadi salah satu perubahan fisiologis, kenapa sih ibu hamil itu bisa mual, bisa muntah gitu ya. Nah, salah satunya karena ada peningkatan hormon, apa tadi? HCG, betul sekali. Kemudian tadi kenapa sih kok nafasnya ibu hamil itu seperti orang terengah-engah? Nah, karena apa? Karena ada penekanan diafragma oleh uterus. Sehingga bayinya mendesak, akhirnya nafasnya ibunya menjadi seperti terengah-engah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Sudah jelas kah?
Oke, baik. Ini adalah referensi yang bisa teman-teman gunakan dalam topik ini. Silahkan nanti dibuka-buka ya. Sudah saya upload juga di MMP. Baik, terima kasih teman-teman. Sekarang mari kita membentuk kelompok. Kita menyelesaikan LKM ya. Silakan diselesaikan di kelompok masing-masing. Silakan membentuk 4 kelompok, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan kelompok kami dan juga riset kami mengenai identifikasi pelaksanaan Preparedness and Communication Rate atau BPR disampaikan oleh kelompok 3. Yang pertama, kelompok itu ya pertama ada pencatatan ibu hamil yang dilakukan oleh THW atau petugas kesehatan masyarakat. Nah, petugas kesehatan masyarakat ini dipilih dengan cara direkrut dengan komposisi petugas berdasarkan beberapa kriteria seperti laki-laki kisaran umur 18 sampai 59 tahun, kemudian untuk perempuan berusia 45 sampai 68 tahun. Kemudian setiap puskesmas terdiri dari 4 THW atau petugas kesehatan masyarakat yang bertugas untuk melakukan pencatatan ibu hamil. Petugas kesehatan masyarakat juga melakukan tugasnya seperti pengawasan sakit perut, kemudian pendarahan vagina, pusing, dan lainnya akan dilakukan juga dengan sistem rapid untuk konfirmasi pemeriksaan postnatal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Tadi teman-teman sudah mempresentasikan ya hasil review berdasarkan artikel jurnal. Nah, tadi dari sana teman-teman juga sudah memahami ya tentunya komponen BPJR apa saja yang harus disiapkan, mana saja yang belum atau kurang disiapkan berdasarkan hasil riset gitu ya. Oke, nah selanjutnya supaya teman-teman lebih memahami lagi nih hasil pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita mengerjakan kuis. Oke, silahkan teman-teman membuka QR code yang sudah saya berikan. Silahkan join Slido masing-masing gitu ya. Oke, silahkan berikan nama teman-teman. Oke, kita mulai ya soal yang pertama. Nah, silahkan dipilih. Berikut yang termasuk ketidaknyamanan selama kehamilan kecuali yang mana nih? 3, 2, 1. Oke. Teman-teman 95% memilih janin tidak bergerak selama 24 jam. Kenapa nih kira-kira? Oke, betul. Jadi janin yang tidak bergerak selama 24 jam itu termasuk tanda bahaya. Oke, sudah pintar semuanya ya. Lanjut ya. Pertanyaan kedua. Oke, leaderboardnya adalah Mas Amin. Yuk kita bahas yuk bersama-sama. Nah, oke, pertanyaan yang kedua. Nah, berapa kali tadi minimal pemeriksaan kehamilan dilakukan? Nah,
Oke, coba sekarang siapa yang bisa menjelaskan 6 kali itu terdiri dari kapan saja sih? Silahkan siapa yang mau angkat tangan? Oke, silahkan Mbak Sasa ya. Ya, izin menjawab Ibu, untuk pemeriksaan kehamilan itu dilakukan sebanyak 6 kali, yaitu pada trimester pertama 1 kali, trimester kedua 2 kali, dan trimester ketiga 3 kali. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sasa. Betul ya teman-teman? Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih teman-teman atas partisipasi di kelasnya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat dipahami oleh teman-teman ya. Amin. Jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan untuk membahas topik terkait persalinan dan postpartum. Gitu ya. Oke, materi akan saya upload di MMP maksimal H-1 perkuliahan. Silakan nanti teman-teman membaca dulu materinya. Nanti ketika di kelas kita akan diskusi bersama. Gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri kelas kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Demikianlah paparan video PDD UKT-PT bidang pengajaran pada mata kuliah dasar kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga terkait dengan deskripsi mata kuliah dasar kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga dengan menggunakan metode DIE dan cuplikan proses pembelajaran saat di kelas. Saya, Devi Arino Kusumawardani, Eskep MKes, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.